Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatang Nasrullah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya akan menjelaskan tentang teori informasi asimetris. Kondisi tentang teori informasi asimetris pertama kali dicetuskan oleh Arrow pada tahun 1963 dalam suatu artikel yang berjudul Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care di jurnal American Economic Review. Sedangkan istilah informasi asimetris digunakan oleh Ashcroft pada tahun 1970 dalam karyanya yang berjudul The Market for Levels, Quality, Uncertainty, and the Market Mechanism. Ia menyebutkan bahwa dalam pasar barang kacangan yang seperti itu, nilai rata-rata dari suatu komoditas cenderung turun, bahkan untuk barang dengan berkualitas bagus sekalipun. Penjual yang tidak memiliki niat baik cenderung melakukan penipuan terhadap pembeli dengan memberi kesan seolah barang yang dijual bagus. Kondisi seperti itu membuat banyak pembeli menghindari penipuan atau menolak melakukan transaksi dalam pasar seperti itu. Bahkan yang lebih buruk adalah menolak mengeluarkan uang besar dalam transaksi tersebut. Akibat hal tersebut, penjual yang benar-benar menjual barang dengan kualitas bagus menjadi tidak laku karena halnya dinilai murah oleh pembeli. Hingga akhirnya pasar justru dipenuhi oleh barang dengan kualitas buruk. Untuk itu sangat suatu pihak dengan pihak diperlukan adanya kejujuran informasi yang diberikan antara suatu pihak dengan pihak lain, yang dalam hal ini penjual dan pembeli. Menurut Ashcroft pada tahun 1970, informasi asimetris mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu. Menurut Korajki et al. 1991, perusahaan yang memiliki informasi kurang baik atas aset mereka akan diinformasikan secepatnya karena dapat merugikan perusahaan. Akan tetapi, informasi yang berkualitas baik ditahan sampai harga saham pembeli kembali normal dan selanjutnya diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang pada akhirnya meningkatkan harga saham perusahaan. Menurut Myers dan Majelub, bila terjadi asimetris informasi antara perusahaan dengan para investor luar, pihak perusahaan mungkin akan melakukan underinvestment dengan menggunakan slack atau menumpuk cadangan keuntungan sebesar-besarnya. Myers dan Majelub juga mengatakan bahwa suatu perusahaan dapat memperbanyak slack melalui retensi atau retention, sehingga dividen menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, kebijakan dividen dapat digunakan untuk mengendalikan masalah underinvestment sebagai akibat asimetris informasi. Penelitian memfokuskan pengujian efek informasi asimetris terhadap perubahan dividen. Pendekatan ini memberikan bukti langsung dalam mengkaji hubungan antara asimetris informasi dengan perubahan dividen. Menurut Miller dan Rock pada tahun 1985, karena earnings diasumsikan berkorelasi dari waktu ke waktu, investor luar bisa memprediksikan earnings masa datang bila laba sekarang diketahui. Karena tingkat investasi sulit dicermati atau unobservable, pihak perusahaan mempunyai intensif membayar dividen dengan lebih besar untuk memberikan sinyal earnings yang lebih tinggi dengan mengurangi investasi. Dalam keadaan equilibrium, suatu perusahaan dengan current earnings yang lebih tinggi membayar dividen yang cukup tinggi untuk membedakannya dengan perusahaan yang mendapatkan current earnings yang lebih rendah. Kondisi ini juga menunjukkan tingkat pembayaran dividen juga lebih tinggi dengan keberadaan informasi asimetri bila dibandingkan dengan keadaan informasi penuh. Argumen di tingkat asimetri informasi yang tinggi akan membayar dividen yang lebih tinggi
pula untuk memberikan sinyal tingkat earnings yang sama seperti perusahaan dengan tingkat asimetri yang lebih rendah. Secara singkat, Satteris Furibus, teori signaling, memprediksikan semakin tinggi tingkat informasi asimetri, semakin tinggi juga kemungkinan pembagian dividen. Variabel yang mempengaruhi informasi asimetri adalah cost of equity, karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki informasi yang cukup terkait perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal tersebut untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan yang akhirnya nanti akan mengurangi modal yang didapat perusahaan. Hingga akhirnya nilai cost of equity semakin tinggi karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak agar usahanya untuk menambah modal tidak sia-sia. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah.